Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus sholati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi. Waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Wa ba'du, ya rekan-rekan sekalian, malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Rihlatut Tatarruf, ya, atau metamorfosa radikalisme, minat takfir ila tafjir, dari pengkafiran sampai dengan uh, pengeboman, ya. Jadi ini kitab ini kita sudah uh, bahas di 5 pertemuan sebelumnya, ya. Kita sudah membahas tentang pentingnya melawan ekstremisme, kemudian kita sudah membahas soal uh, pentingnya membicarakan dan kemudian bagaimana memahami fenomena ini, lalu kemudian kita sudah membahas soal bagaimana munculnya aliran-aliran dalam Islam, ya, termasuk aliran-aliran yang ekstrim, aliran-aliran yang sudah kita bahas kemarin, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Murji'ah, dan aliran-aliran yang lain, ya. Kemudian kita pada hari Rabu yang lalu sudah membahas terkait dengan eh, pilihan yang paling tepat di antara sejumlah aliran yang ada, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang merupakan mayoritas, ya. Saya minggu lalu sudah menyebutkan bahwa 95% Muslim di dunia ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. 90% ya. 90% Muslim di dunia ini adalah Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita sudah dipesani oleh Nabi bahwa ketika kita nanti hidup pada suatu masa seperti yang kita alami sekarang, Nabi berpesan agar supaya kita mengikuti yang mayoritas. Dan yang mayoritas adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Dengan jumlah total pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sekitar 1,7 miliar manusia di dunia ini mengikuti aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau 90%, ya, dalam secara persentase Muslim itu 90% adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang kita minggu Rabu yang lalu sudah membahas alasan-alasannya apa, ya. Sekarang ini kita di pertemuan yang ke-6, yaitu kita akan membahas soal asbabut tatarruf. Kita sudah memasuki pembahasan yang kedua, ya, bab yang kedua di sini. Silahkan teman-teman buka kitabnya di halaman 36, ya. Silahkan dibuka kitabnya di halaman 36. Al-Mabhasus Tsani, ya, pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua. Kemarin pembahasan yang pertama kita sudah bahas soal pengertian sejarah dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu asbabut tatarruf, terkait dengan faktor penyebab atau latar belakang munculnya ekstremisme, ya. Di halaman 36, ya, asbabut tatarruf wa madzahiruhu, penyebab faktor radikalisme atau ekstremisme, wa madzahiruhu, dan fenomenanya itu seperti apa. Fenomenanya mungkin kita akan bahas hari Rabu yang akan datang, tetapi ini kita akan bahas faktor dulu. Faktor saja mungkin nanti akan dibagi, ya. Al-matlabul awal, asbabut tatarruf, faktor penyebab munculnya ekstremisme, ya. Al-haqiqatu anna sabab laisa syai'an wahidan, ya. Ini kita kita mungkin sudah pernah membaca terkait persoalan ini, ya, persoalan faktor munculnya ekstremisme. Tentu ada banyak pandangan, ya, tentu ada banyak pandangan dari cendekiawan Timur Tengah maupun Indonesia maupun Eropa. Tentu ada beberapa pandangan
analisis yang menyebutkan tentang kenapa ekstremisme itu bisa muncul. Radikalisme itu lahir karena faktor apa gitu. Nah, penulis kitab ini ya yang sudah pernah saya singgung bahwa penulis kitab ini adalah seorang dewan fatwa Libanon, salah satu negara yang menjadi korban uh, ekstremisme. Beliau mengatakan bahwa al-haqiqah anna sabab laisa syai'an wahidan. Tentu faktor penyebab ekstremisme itu, radikalisme ini bukan bukan satu hal saja, itu multifaktor. Valid tatorruf asbabun muta'addidatun. Fahunaka asbabun nafsiyatun wa ijtimaiyatun wa tarikhiyatun wa siyasiyatun ya. Wahia mutasyabikatun mutadakhilatun. Jadi penyebabnya banyak. Itu ada beberapa faktor sebetulnya. Ada faktor pendorong, ada faktor penarik ya, ada faktor pribadi, ada faktor masyarakat, ada faktor masyarakat atau lingkungan ya, ada faktor sejarah dan ada faktor politik. Gitu. Dan apa saja itu? Maksudnya penjelasannya nanti kita akan apa namanya ulas ya di bawah. Jadi awal fardu qad yabda'u bi tatbiqi ba'di ta'alimil Islam. Mungkin sebagian orang ya yang akhirnya ekstrim itu awalnya dia punya keinginan untuk menerapkan sebagian ajaran Islam dan kemudian mengajak orang untuk apa namanya untuk ikut dengan dia. Tetapi kemudian cara yang dilakukan adalah manhajat nahwat tasyadud ya, yaitu dengan cara-cara yang frontal. Nah, kemudian akhirnya apa? Summa yatajawazu dzalika ila isdari ahkamin qati'atin bil idanati ala man la yutabi'uhu fi masiratihi aw da'watihi. Jadi eh, awalnya seperti itu ya. Kemudian tahapannya adalah awalnya seseorang ini menganggap bahwa hanya dirinya yang benar. Sementara orang-orang yang lain itu keliru. Dia ingin menerapkan ajaran Islam versi pemikirannya dia. Kemudian dia memaksakan ini untuk orang lain, menganggap bahwa orang lain itu keliru. Yang menganggap bahwa yang Islam ini hanya dirinya saja. Dan semua orang di luar dirinya ini harus ikut dia atau ikut kelompoknya. Tuh. Kemudian bahkan, jadi misalnya karena dia ini merasa bahwa dirinya yang paling sunnah, hanya dirinya yang paling dan kelompoknya yang paling sunnah Nabi, maka kemudian dia mengatakan yang lain itu adalah bid'ah, yang lain itu adalah sesat, tuh. Yang lain itu adalah musyrik, ya. Bahkan waqad yatajawazu dzalika ila ittikhadhi mauqifin bitakfir. Tidak jarang sampai pada mengkafirkan yang lain. Tuh. Bahkan bukan hanya mengkafirkan orang lain, tetapi juga minal mujtama'i wa muassasatihi wa hukumatihi. Itu. Bahkan yang dikafirkan bukan hanya personal orang di luar dia, tetapi juga masyarakatnya ikut dikafirkan, kemudian negaranya ikut dikafirkan, pemerintahannya juga ikut dikafirkan. Ini adalah tahapan yang pertama. Bagaimana seseorang itu tidak mampu menghormati orang lain dalam persoalan khilafiyah. Ya, ini yang disebut dengan bahasa orang sekarang namanya intoleran. Karena dia tidak bisa menerima orang yang berbeda. Tuh. Misalnya ada orang apa namanya sholat kemudian berdoa bersama, misalnya setelah sholat zikir ya subhanallah 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 misalnya, atau zikirnya ini pakai tasbih misalnya, dianggap oleh dia wah itu bid'ah gitu. Kemudian selesai sholat misalnya Fatihah kepada Nabi, Fatihah kepada para ulama tawasul, wah itu musyrik gitu. Menyekutukan Allah misalnya gitu. Nah ini, dan ciri-ciri ini persis dengan ciri-ciri kalau di dalam Islam itu ya
namanya Salafi Wahabi. Orang-orang yang memang gemar menyalahkan yang lain. Itu. Ciri-ciri seperti ini yang disebutkan membid'ahkan, tukang membid'ahkan kan Salafi Wahabi ini. Membid'ahkan, menyesatkan, memusyrikan, sampai pada mengkafirkan. Orang ziarah kubur, wah itu kafir nyembah kuburan, misalnya. Padahal orang ziarah itu bukan nyembah kuburan. Orang ziarah itu perintah Nabi. Ziarah kubur itu pertama mengingat kematian, yang kedua mendoakan. Bukan kita minta kepada orang yang di dalam kubur itu ya. Salah dengan anggapan yang seperti itu. Kemudian eh, tahapan berikutnya adalah wa yabda'u hadzal mauqif 'adatan bil uzlati wal muqata'ati. Tidak jarang kemudian setelah dia mengkafirkan, menyalahkan lingkungannya, sekitarnya orang lain salah semua, kemudian dia akhirnya uzlah, menyendiri, wal muqata'ah, bahkan kadang-kadang sering tidak mau ketemu dengan orang, tidak mau bergaul, jadi dia menjadi eksklusif, hanya mau bergaul tapi hanya dengan sesamanya dia saja, misalnya sesama orang-orang salafi sendiri, ya, bentuk namanya kelompok sunnah misalnya. Seperti itu. Binaan ala isdari hukmin fardin ala dhalikal mujtama'i birriddati wal jahiliyati. Dan kemudian menganggap bahwa lingkungannya adalah itu sudah murtad dan jahiliyah. Itu. Karena dianggap dia wah bid'ah sudah merata di mana-mana. Kekafiran merata di mana-mana, kemusyrikan merata di mana-mana gitu. Dan lihat lagi ada masyarakat meninggal tahlilan. Oh itu musyrik itu. Bid'ah itu. Akhirnya dianggap masyarakatnya, lingkungan sekitarnya, selain dirinya ini dianggap sebagai murtad semua dan jahiliyah. Tuh. Dan kemudian apa yang terjadi? Summa yatahawwalu hadzal mauqif al-inzali 'indal ba'di ila mauqifin udwah. Nah, tahapan yang kedua ini yang bisa secara sederhana yaitu tahapan ketika dia mulai melawan sistem. Waduh, ini orang sudah ikut Pancasila semua, orang sudah ikut NKRI semua. Berarti semua masyarakat ini sudah murtad, sudah kafir karena dianggap tidak menggunakan hukum Allah misalnya seperti itu. Itu tahapan yang kedua yang disebut setelah intoleran itu menjadi radikal orang. Awalnya intoleran, menganggap yang apa namanya hanya dirinya yang benar, yang lain salah. Kemudian tahapan berikutnya mengkafirkan, mengkafirkan pemerintahannya, mengkafirkan masyarakatnya. Dan yang ketiga adalah ya ma'ahul mutatarrif anna hadmul mujtama'i ya, wa muassasatihi wa naw'un minat taqarrubi ilallahi wa jihadin fi sabili. Tahapan ketiga adalah orang itu setelah akhirnya merasa bahwa hanya dirinya yang benar, kemudian yang lainnya kafir, maka tahapan berikutnya adalah mulai dia menganggap bahwa komunitas yang kafir, pemerintah yang tauhid itu harus dihancurkan. Dan menghancurkan mereka ini adalah termasuk jihad fi sabilillah. Itu. Lianna hadzal mujtama' fi nadhuril mutatarrif wa mujtama'un jahiliyun kafirun munharifun. Karena dianggap lingkungannya ini adalah lingkungan yang jahiliyah, kafir dan menyimpang. Gitu. Nah, kalau sudah menyerang ini namanya sudah teror. Ya. Meskipun itu di atas namakan jihad fisabilillah. Seperti yang dulu pernah dialami ya oleh guru-guru maupun kawan-kawan saya yang dulu dibom di dalam masjid. Nah, ini perilaku orang-orang seperti ini. Kenapa? Mungkin kita heran, kok ada orang ngebom di dalam masjid, yang dibom orang yang lagi sholat. Kenapa bisa seperti itu? Bukan masalah apa-apa ya, dia karena dia meyakini bahwa di dalam masjid itu terjadi apa namanya peristiwa yang dianggap bid'ah, peristiwa yang dianggap mungkin dianggap menyebarkan kemusyrikan dan seterusnya. Nah ini yang jadi problem ya. Nah sekarang di halaman berikutnya
Intinya adalah, ya, jadi menurut beliau secara rinci di sini bahwa faktor yang menyebabkan orang menjadi ekstrim itu ada beberapa unsur. Ada yang sifatnya adalah karena apa namanya pengetahuan, kemudian karena kondisi politik. Misalnya nanti akan dibahas di belakang kondisi politik itu apa. Misalnya apa namanya serangan Amerika terhadap Irak, orang tidak bisa balas di sana, pengennya balas gimana caranya bisa membalas, akhirnya bule-bule ada dimanapun itu diserang. Tuh, misalnya, atau kondisi di Palestina saat ini ya, misalnya. Kita hukumnya wajib membela Palestina itu hukumnya wajib. Tetapi cara yang digunakan juga harus benar. Tuh. Nggak bisa kita hanya serta-merta misalnya ada orang asing selalu dianggap bahwa itu adalah pendukung Israel misalnya. Karena dia orang Amerika jadi berhak dibunuh misalnya. Padahal belum tentu orang Amerika itu setuju dengan kebijakan pemerintah Amerika sendiri, gitu ya. Dan lagian di Islam sendiri tidak mengenal yang namanya dosa turunan atau dosa warisan itu kan nggak ada. Ya. Dosa itu ditanggung ya oleh masing-masing. Kesalahan suatu negara tidak bisa kita timpakan kepada penduduknya atau warga negaranya. Wal ba'dul akhar murtabitun bil awda' ijtimaiyah. Ada juga faktor yang karena situasi lingkungan sosial itu. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan faktor yang pribadi menjadi apa namanya persoalan pribadi orang ekstrim ini. Ya, ini yang terjadi hari ini ya. Banyak terjadi hari ini tanpa ada kelompoknya, tetapi dia terpapar ekstremisme ini di media sosial gitu, atau disebut lone wolf ya. Nah, sekarang kita rinci. Sebab tadi faktor-faktor itu diklasifikasi, ada faktor politik dan seterusnya. Yang akan kita bahas di sini adalah faktor yang pertama, yaitu persoalan keagamaan, hal yang terkait dengan agama. Karena beberapa penelitian, misalnya kalau di Indonesia itu pernah ada penelitiannya lembaga namanya INSEP, dia penelitian itu menyebutkan eh, hampir 60% pelaku teror yang pernah ditanya oleh INSEP. Kenapa dia melakukan teror? 60% menjawab itu faktor ideologi karena faktor dorongan keagamaan. Menurut penuturannya begitu. Nah, karena itu terkait masalah ideologi ini apa yang jadi problem? Yang pertama adalah adamul fahmi sahih lidinil islami. Jadi menurut penulis kitab ini penyebab orang menjadi ekstrim dalam tinjauan agama itu yang pertama adalah karena dia tidak memahami agama yang benar, tidak memahami Islam yang benar, Islam yang toleran, kemudian Islam dengan apa namanya al-hanif wa mabadihi wa ahkamihi, tidak mengenal hukum-hukum maupun prinsip-prinsip keislaman. Kalau Islam itu kan misalnya jelas ya, menganggap atau punya prinsip bahwa Islam itu ya diturunkan sebagai rahmat untuk alam semesta misalnya. Dia gagal paham masalah itu. Jadi dia tidak mengerti prinsip-prinsip utama dalam agama atau apa. Yang pertama. Yang kedua, al-fashalu fi syarhil ahkam asyariyah. Kegagalan dalam memahami hukum-hukum syariat. Jadi hukum syariat itu apa gitu ya. Kemudian tujuannya untuk kemaslahatan misalnya yang seperti apa. Dia tidak dia tidak benar atau gagal dalam memahami hukum syariat itu dan penerapannya dalam masyarakat. Yang ketiga adalah menurut beliau ghiyabud dauril ilmi al-matlub 'inda ba'dil masyayikh. Jadi yang ketiga adalah salah paham dalam persoalan-persoalan tertentu. Khosotan ma yata'allaqu bil ijtihad wal jihad. Misalnya persoalan tertentu tadi itu gagal dalam memahami konsep jihad dalam Islam. Jihad itu maknanya sangat luas sekali. Ya. Apa namanya?
Ada yang mengatakan bahwa jihad itu sendiri di dalam Al-Quran mempunyai 14 makna. Itu, gitu. Dengan makna yang bermacam-macam. Contohnya apa? Misalnya, Nabi itu dulu 13 tahun di Mekah. Selama fase Mekah, 13 tahun Nabi itu tidak pernah melakukan peperangan. Padahal waktu itu ayat-ayat jihad sudah turun. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa yang namanya jihad itu tidak melulu perang. Gitu. Buktinya selama 13 tahun itu Nabi berjihad. Jihadnya itu adalah dakwah, mendidik, menyebarkan nilai-nilai akhlak ke masyarakat, dan seterusnya. Gitu. Ini pertama, kegagalan memaknai terkait memaknai konsep jihad. Kemudian, wal alaqah bainad din wa siyasah. Kegagalan memahami relasi antara agama dan politik. Dianggapnya persoalan politik itu adalah persoalan yang sudah absolut diatur oleh agama. Gitu. Padahal sudah jelas bahwa persoalan sistem negara atau persoalan politik itu dalam Islam orientasinya adalah kemaslahatan. Makanya di dalam Islam itu tidak ada sistem politik yang baku. Gitu. Terbukti pada saat Nabi wafat, sahabat itu berdebat, kebingungan dan berdebat tentang siapa pengganti Nabi. Seperti apa sistem yang mau dipakai dalam mekanisme penggantian Nabi ini, misalnya. Kenapa sahabat berdebat seperti itu? Bingung sampai Nabi itu wafat hari Senin, baru dimakamkan hari Rabu. Itu memang karena tidak ada sistem politik yang absolut, yang baku dalam Islam. Itu juga terjadi pasca Nabi, kemudian akhirnya Umar membaiat Abu Bakar menjadi khalifah. Kemudian setelah Abu Bakar menjadi khalifah, pergantian pemimpin setelahnya itu dengan penunjukan, yaitu Abu Bakar menunjuk Umar. Pada saat Umar mau meninggal, Umar me- mencari penggantinya dengan sistem baru, yaitu dengan ahlul hali wal aqdi, melibatkan beberapa tokoh untuk melaksanakan musyawarah. Kemudian dari terpilihnya lah Utsman. Utsman kemudian meninggal terbunuh, dan kemudian yang terjadi berikutnya adalah Ali dibaiat menjadi penggantinya Utsman. Artinya apa? Kalau kita lihat apa namanya sistem politik di dalam Islam itu ya sangat dinamis. Sejauh eh, yang penting adalah sejauh mana sistem politik itu mendatangkan kemaslahatan. Nah, sekarang banyak orang gagal paham menganggap bahwa yang namanya khilafah itu adalah kewajiban. Padahal sama sekali, jangankan kewajiban, jangankan perintah, ya perintahnya aja nggak ada. Perintah mendirikan khilafah itu sebenarnya nggak ada teksnya di Al-Quran maupun hadis. Orang kosakata khilafah aja tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Yang ada khalifah, khalifah maksudnya manusia sebagai khalifah di muka bumi, person-person manusia. Ada hadis yang menyebut kata khilafah, yaitu al-khilafah ala manhaji nubuwah. Tetapi itu isinya bukan perintah, itu adalah kabar dari Nabi bahwa akan ada khilafah ala manhaji nubuwah. Dan itu menurut para ulama sudah terjadi, yaitu di masanya Umar bin Abdul Aziz. Itu dikenal sebagai seorang pemimpin yang adil. Nah, ini kadang-kadang gagal paham atau menganggap bahwa negara formal Islam itu hukumnya adalah wajib. Gitu. Padahal nggak ada ketentuannya. Gitu. Uslubud dakwah, dan begitu juga gagal memahami metode dakwah. Gitu. Yang keempat, adamul ihtimam bitarbiyah ad-diniyah, kurang memperhatikan pendidikan agama yang benar. Makanya tidak heran dalam buku The Engineer of Jihad itu penulisnya juga eh, apa namanya penulisnya melakukan penelitian terhadap sejumlah pelaku teror yang mengatasnamakan Islam, dan fakta yang ditemukan cukup mengejutkan karena ternyata eh, 56% lebih itu pelaku-pelaku teror itu backgroundnya adalah latar belakangnya adalah eksakta
atau ilmu-ilmu yang tidak berkaitan sama sekali dengan Islam. Contohnya ya ilmu kimia gitu ya, fisika, nuklir kayak gitu. Tidak ada hubungannya sama agama, karena itu pantas saja dia gagal paham tentang Islam. Dia tidak, karena memang dia tidak belajar tentang Islam. Tapi kemudian hanya modal semangat saja. Sama seperti Ustadz Wahabi di Indonesia, rata-rata juga nggak belajarnya, latar belakang pendidikannya itu bukan latar belakang pendidikan agama Islam. Contohnya seperti Firanda, itu kan eh, pendidikannya teknik UGM. Jadi kemudian ceramah, memaknai Al-Quran, hadis, dan seterusnya. Akhirnya banyak salah paham. Yang kelima adalah al-jahlu bil lughatil arabiyyah. Ya. Tidak mengetahui atau kasarannya bodoh terhadap bahasa Arab. Allati hiya miftahul fahmi nusus. Padahal memahami bahasa Arab itu adalah kunci, ya. Mengerti atau bisa bahasa Arab. Ini bukan sekedar bisa ngomong ya maksudnya ya, tetapi mengerti tentang apa namanya nahwu sorof, mengerti tentang balaghah, sehingga kalau ada kalimat seperti ini kira-kira makna yang muncul itu seperti apa yang dimaksud gitu ya. Nah ini kelima adalah faktor karena tidak mengetahui bahasa Arab. Dan ini banyak sekali terjadi gitu. Karena apa? Umumnya orang-orang ekstrim itu slogannya kan kembali ke Al-Quran Sunnah. Kembali ke Al-Quran Sunnah itu nggak salah. Itu slogan benar. Dan memang kita harus berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah itu harus. Tetapi persoalannya adalah slogan itu sering digunakan untuk menuduh orang lain itu meninggalkan Al-Quran Sunnah. Padahal nggak ada orang Islam yang merasa meninggalkan Al-Quran Sunnah. Dan dan berikutnya, ketika ada orang mengatakan kembali ke Al-Quran dan Sunnah, yang sering terjadi itu adalah kembali kepada terjemahan Al-Quran. Nah ini yang salah. Kenapa? Karena terjemah itu tidak akan pernah mewakili makna Al-Quran. Ketika teks Al-Quran itu diterjemahkan, akan ada banyak makna yang hilang, bahkan terjadi mispersepsi, ya. Salah menangkap maksud Al-Quran. Gitu. Ini yang terjadi ketika apa namanya hanya berdasarkan terjemah. Gitu. Makanya orang memahami Islam langsung dari Al-Quran berdasarkan terjemah saja. Kalau kembalinya ke tafsir itu benar. Mari kembali ke Al-Quran dengan melihat tafsir. Tafsir Ibnu Katsir dibuka, tafsir Jalalain dibuka, tafsir apa namanya, tafsir Munir, tafsir Sawi, dan yang lain-lain. Itu kalau kembali ke Al-Qurannya maksudnya kembali kepada tafsirnya Al-Quran itu benar. Ya. Pas kalau sudah tafsir. Jadi kalau maksudnya kembali ke terjemahan Al-Quran, nah ini yang udah jelas pasti tersesat. Keenam adalah al-iddia anna ulama ad-din musakhkharuna li khidmatil hukumah. Yang keenam adalah kenapa orang menjadi ekstrim dalam beragama, karena menganggap bahwa ulama-ulama yang ada itu semuanya adalah ulama pemerintah. Nah ini ya, sering terjadi kayak gini. Ini disebut sebagai pembunuhan karakter, karakter assassination. Jadi kalau ada ulama yang moderat itu mesti dianggap sebagai ulama penjilat ulama istana, dan seterusnya. Pembunuhan karakter seperti ini tuh terjadi di kalangan orang-orang ekstrim. Jangan ikuti, misalnya, jangan ikuti Muhammadiyah, banyak liberalnya. Jangan ikuti NU, banyak politiknya. Misalnya. Itu contoh-contoh tuduhan untuk apa namanya membuat orang itu lari dari ulama. Sementara di sisi lain, akhirnya ketika ulama-ulama yang contoh lah misalnya orang mau ngaji tafsir di Indonesia ini, salah satu orang yang ahli tafsir itu Prof. Quraish Shihab. Dan saya udah pernah mengalami beberapa kali ketika disodori tafsirnya Prof. Quraish Shihab, orang bilang loh, bukannya ini Syiah. Jadi itu namanya pembunuhan karakter. Ya. Padahal Prof. Quraish Shihab itu Syiah, Syiah dari mana? Syiah dari mana? Semua ya guru-gurunya, ajaran keislaman yang selama ini disampaikan semuanya nggak ada yang menunjukkan bahwa beliau itu adalah Syiah. Tetapi itu namanya pembunuhan karakter. Nah, ini yang di kitab ini juga diingatkan ya oleh penulis kitab ini. Lalu kemudian
apa namanya, itu itu juga bahaya ya, bukan hanya ini terhadap ulama, tapi ormas juga, ormas-ormas yang punya apa namanya, yang punya landasan keilmuan, kemudian diserang secara karakter seperti itu ya, dengan label liberal, Syiah, label apa, antek Yahudi atau apapun, antek pemerintah dan seterusnya. Sehingga apapun yang dikatakan itu ditolak karena sudah rusak duluan citranya. Yang ketujuh adalah hamlu ba'dil ayat ala ma'anin ma anzalallahu biha min sultan. Faktor ekstremisme agama itu adalah mengarahkan ya apa namanya, mempersimpangkan ya, menyimpang makna ayat-ayat Al-Quran itu kepada hal-hal yang tidak pernah dikatakan oleh Allah. Yang paling jelas itu ya bom bunuh diri lah. Jelas. Allah itu kan, kok bisa orang memaknai apa namanya, wa minan nasi mayyashri nafsuhu ibtigha'a mardatillah. Itu kan ayatnya seperti itu doang. Wa minan nasi mayyashri nafsuhu ibtigha'a mardatillah. Udah sampai di situ. Tapi kemudian orang-orang ekstrem itu me, apa namanya, membelokkan makna ayat ini kepada atau sebagai dasar gitu ya, dianggap sebagai dasar melakukan bom bunuh diri. Padahal ayat Al-Qur'annya nggak pernah menyebut bom bunuh diri, gitu. Dan zaman Nabi, sahabat tuh nggak pernah terjadi yang namanya ajaran bom bunuh diri itu nggak ada. Nah ini, tetapi orang-orang kelompok-kelompok teror itu kan melakukan itu, ya. Melakukan bom bunuh diri, dan itu katanya adalah perintah Al-Quran. Padahal Al-Qurannya sendiri nggak pernah memerintahkan itu. Ini ya, membelokkan makna ayat Al-Quran ke dalam apa namanya, makna-makna yang ekstrim gitu. Yang kedelapan, tarku muhimmatil umur fil aqidah wa tasyaddud fi umurin khilafiyatin bainal ulama al-mu'tabirin. Yang kedelapan adalah orang menjadi ekstrim itu karena tidak mampu menghormati pendapat orang lain dalam persoalan khilafiyah. Contoh misal, dalam persoalan jenggot. Dia mengatakan pokoknya harga mati laki-laki harus punya jenggot. Kalau tidak masuk neraka. Misalnya contoh. Kemudian wajib hukumnya memakai celana cingkrang. Kalau di bawah mata kaki otomatis langsung neraka hukumannya. Kemudian menggerakkan jari pada saat menggerakkan apa ini, jari telunjuk pada saat tasyahud sholat. Jadi kalau asyhadu alla ilaha illallah harus digerak-gerakkan misalnya. Yang keempat misalnya adalah menggunakan fotografi. Ya, sebagian orang-orang ini sebenarnya orang, ciri-ciri ini ada semua nih. Ciri-ciri ini semua adalah ciri-ciri kelompok Salafi Wahabi sebetulnya, ya. Misalnya mengharuskan laki-laki itu harus jenggotnya nggak boleh dicukur sama sekali. Dan ini semua persoalan-persoalan khilafiyah. Gitu. Atau kalau sekarang, kalau mau saya tambahi lagi ya, persoalan musik misalnya. Kemarin Adi Hidayat itu dikafirkan hanya karena dia bilang bahwa musik itu tidak semuanya haram. Dan di Al-Quran itu ada surat pemusik. Memang benar. Ada surat Asy-Syu'ara. Syu'ara itu jamaknya syair. Itu adalah surat yang ya secara tekstual bisa dimaknai sebagai suratnya para para penyair, Asy-Syu'ara. Tapi kemudian ada hidayat sampai dikafirkan oleh orang-orang Salafi Wahabi. Contoh lagi misalnya soal perbankan, saya sudah pernah jelaskan. Oh, orang-orang ini kan menganggap bahwa perbankan itu haram secara mutlak karena itu riba, misalnya. Contoh lagi misalnya persoalan humor. Pokoknya orang-orang kok bikin humor membuat orang lain tertawa, itu hukumnya masuk neraka. Nah, ini adalah persoalan-persoalan yang sebetulnya adalah persoalan khilafiyah. Artinya ulama punya pendapat yang berbeda-beda terkait masalah ini.
Kenapa harus menyalahkan? Kenapa harus memaksakan pendapatnya dia untuk diikuti? Ma'asuhulati ma'rifati aqwalil ulama fiha warruju'i ila nususihim fil kutub. Padahal kalau dia mau lihat orang-orang yang mencukur jenggotnya, orang-orang yang memanjangkan bajunya sampai di bawah mata kaki, orang-orang yang menggunakan fotografi yang humor, yang pakai bank, yang musik, itu semuanya adalah pendapat para ulama yang semuanya punya dasar gitu. Dan mudah dicek di dalam kitab-kitab mereka gitu. Orang-orang salafi ini kan andalanya nggak usah ikut ulama, ikut langsung Al-Quran Sunnah. Padahal nggak bisa. Sama kayak kita orang awam tidak ngerti kedokteran, kita dibilang oleh orang itu nggak usah ke dokter, langsung aja ambil obat sendiri, gitu, ngeracik obat sendiri. Nah, yang terjadi mungkin bukan sembuh, malah mati, ya, keracunan obat yang tidak sesuai dosisnya, tidak sesuai diagnosanya. Jadi dalam persoalan khilafiyah itu udahlah selesai, itu saling menghormati, selesai. Masing-masing punya dasar, masing-masing punya dalil. Jangan dianggap yang punya dalil hanya mereka. Jangan dianggap yang membaca Al-Quran itu hanya mereka saja. Ulama-ulama itu lebih dalam membaca Al-Quran, lebih dalam memahami hadis dibandingkan mereka yang ngaku salafi ini yang cuma baca terjemahan. Seperti itu ya. Kesembilan, at-ta'atul umya wal khudu al kamil minas sudaji wal juhalai lurusihim. Jadi yang kesembilan menurut beliau, faktor orang menjadi ekstrim adalah taklid buta kepada doktrin yang sudah dijejalkan, yang umumnya doktrin itu berasal ya, dari orang-orang yang ilmunya dangkal. Misalnya doktrin al-wala wal barok, itu doktrin dari mana? Al-wala wal barok nggak diajarkan Al-Quran, nggak diajarkan hadis. Bahkan orang-orang ini dilatih untuk jangan sampai berkumpul dengan ahlul bid'ah. Nggak boleh. Jadi misalnya mereka itu kumpul gitu, duduk, apalagi kajian, itu nggak boleh berkumpul dengan orang di luar kelompoknya. Dan itu termasuk salah satu larangan, yaitu duduk bersama dengan ahlul bid'ah. Saya pernah ketemu orang yang pemikirannya ekstrim, bahkan oleh pendoktrinnya ini itu dibilang bahwa tidak boleh menonton berita karena berita-berita yang ada itu mayoritas hoax. Jadi ditutup dia itu informasinya hanya dari satu sumber doktrin saja. Dunat tadabburi, tanpa menggunakan pemikiran yang rasional. Jadi doktrin itu dijejalkan tanpa ada rasionalitas. Yang ke-10, orang menjadi ekstrim. Kenapa? Al-iltibas fi fahmi haqiqatil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Ke-10 orang menjadi ekstrim adalah karena salah memaknai amar ma'ruf nahi munkar. Li'annal amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari fil islami lahu qawaidun fi syar'i la yaltazimu biha haula'i bisababi jahlihim. Jadi salah memahami amar ma'ruf nahi munkar. Maksudnya gimana? Amar ma'ruf nahi munkar itu benar, merupakan ajaran Islam. Tetapi apa? Lahu qawaidun fi syar'i, tetapi ada kaedah-kaedahnya dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu. Misalnya, amar ma'ruf nahi munkar menggunakan tangan, menggunakan kekuasaan, itu wilayahnya pemerintah. Dalam hal ini mungkin Satpol PP misalnya ada miras misalnya. Secara hukum, secara kaedah ajaran di dalam Islam, yang berhak melakukan sweeping itu ya Satpol PP. Ada orang mencuri yang berhak melakukan penindakan hukum itu ya polisi. Nggak bisa semua orang itu atas nama ma'ruf nahi munkar melakukan tindakan sendiri. Gitu. Karena apa? Yang terjadi kekacauan. Kalau negara itu kan memang ada proses mekanisme pengadilannya dan seterusnya. Ada pembuktiannya. Kalau semua orang melakukan, semua orang saling menghukum satu sama lain, ya yang terjadi hukum rimba. Gitu. Nah, seperti itu. Ini yang banyak dilakukan oleh
orang-orang FPI ya, atas nama amar ma'ruf nahi munkar, orangnya isinya preman-preman yang belum ada ilmunya. Akhirnya atas nama amar ma'ruf nahi munkar, tetapi pelaksanaannya adalah justru bukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi menimbulkan kemungkaran yang baru. Tuh, seperti itu. Entah itu karena tidak tahu atau karena kepentingan politik. Karena kalau kayak FPI itu sebetulnya bukan berjuang untuk Islam, dia alat politiknya elit untuk menyerang musuh politik yang lain sesuai dengan pesanan itu yang terjadi. Bahkan kayak gini nih yang apa namanya, eh, ya apa, rawan rawan disalahgunakan intinya. Nah, karena dia tidak tahu atau sebetulnya mungkin sebagian ada yang tahu tapi sedang berpolitik. Ini menurut beliau ya. Al-iltibas fi fahmi haqiqatil amri bil ma'ruf wa nahy. Yang ke-11 adalah ta'ammudu tafsiri nususin syar'iyyatin ala ghairil muradi minha bisababi zaidin fil qulubi wa hawa. Yang ke-11, faktor ekstremisme beragama, kata penulis kitab ini, adalah menyengaja itu menggunakan tafsir atas nama tafsir Al-Quran atau hadis, tetapi maknanya dibelokkan sesuai dengan kepentingannya. Ini yang disebut dengan politisasi, gitu. Politisasi agama, menggunakan narasi-narasi keagamaan untuk kepentingan-kepentingan politik. Misalnya, ya, Al-Quran yang sudah turun sejak 1400 tahun yang lalu, tiba-tiba dibawa ke Pilkada DKI. Katanya tidak boleh mendukung calon tertentu misalnya. Kalau mendukung calon tertentu itu jenazahnya tidak boleh disolati misalnya. Dikutiplah ayat-ayat. Ini kan ngawur namanya. Wong Al-Quran ini nggak ada urusannya sama pilkada. Gitu. Tiba-tiba dibawa-bawa katanya kalau nggak milih calon ini itu nggak boleh disolat. Ini ramai kan, belum pernah terjadi di Jakarta. Gitu. Misalnya walau tusolli ala ahadim minhum mata abada, ayat yang dibawa adalah ayat itu. Walau tusolli ala ahadin minhum mata abada. Jangan sekali-kali kamu apa namanya menyolati orang yang mati dari kalangan mereka. Mereka ini siapa? Orang-orang munafik. Tetapi yang menghukumi orang mengerti munafik tidak itu hanya Allah. Manusia, kita sebagai manusia itu nggak bisa mengetahui hati seseorang, apalagi menghukumi orang itu munafik. Tidak ada. Yang tahu munafik tidak itu hanya Allah. Itu bahwa Nabi mengetahui ya karena memang Nabi mendapatkan wahyu dari Allah. Sahabat aja tidak semua mengetahui. Hanya ada satu seorang sahabat yang diberitahu oleh Nabi daftar orang-orang munafik, yaitu Hudzaifah. Hudzaifah ini yang dijuluki sebagai sahibu sirri Rasulillah atau pemegang rahasianya Rasulullah. Sahabat aja nggak ngerti, bahkan Umar itu sampai pernah tanya gitu. Umar sampai pernah tanya kepada Hudzaifah, saking takutnya kalau-kalau namanya dia ada di dalam daftar orang munafik itu, sampai Umar sampai tanya, wahai Hudzaifah, apakah dalam daftar orang munafik itu ada nama saya? Tanya. Itu menunjukkan bahwa Umar saja tidak tahu mana yang munafik. Apalagi kita, pokoknya milih milih si A misalnya itu munafik, nggak boleh disolati. Ini namanya mempolitisir ayat Al-Quran. Ini juga salah satu penyebab orang jadi ekstrem. Kedua belas adalah ada mutalaki ilmi din as-sahih bitoriqis sahih. Belajar kepada orang yang bukan ahlinya. Itu guru-guru yang tidak jelas latar belakangnya, itu latar belakangnya apa, pernah belajar apa tidak, pernah belajar agama apa tidak, kalau pernah belajar, belajarnya kepada siapa, harus kita lihat dulu. Falikuli ilmin ahluhu, karena semua semua itu ada ahlinya masing-masing. Kalau kita mau belajar agama ya kepada orang yang memang ahli agama. Ketika kita mau apa namanya tanya soal obat penyakit ya kita tanya kepada orang yang ahli kedokteran itu misalnya, supaya tepat. Sekarang banyak orang yang belajar bukan kepada ahlinya.
Sekarang ini banyak ya orang-orang yang tadinya cuma artis doang. Kemudian artis itu dianggap artis hijrah, baru hijrah sehari langsung ngajar, langsung menjadi ustadz. Ustadz Ari Untung misalnya, Ustadz Tengku Wisnu misalnya. Padahal nggak punya latar belakang pendidikan agama. Dia langsung ngajar, langsung menyalah-nyalahkan, langsung membidah-bidahkan. Nah ini orang jadi ekstrim akhirnya. Karena belajar kepada orang yang bukan ahlinya. Mestinya orang seperti Ari Untung, tadinya tadinya apa namanya artis, dia menekuni dunia acting, kemudian hijrah, ya dia harus belajar. Bukan dia yang menjadi pengajar. Dia harus ngajar, dia harus belajar dulu. Nah sekarang ini Neno Warisman misalnya. Ada orang tadinya foto model, kemudian hijrah dianggapnya pakai kerudung langsung jadi ustazah Neno Warisman. Kok tiba-tiba jadi ustazah itu belajar agamanya di mana? Kalau sebagai muslim yang taat itu ya baik, tetapi ketika dia mau mengajar, dia harus punya keahlian dulu. Seperti itu. Ya. Kemudian, ya itu sekarang era disrupsi. Semuanya terjadi, dan ini bukan hanya kepada Islam ya. Di dalam ilmu-ilmu yang lain pun begitu sebetulnya. Coba pada saat COVID kemarin terjadi, seakan-akan semua orang itu bikin video seakan-akan dia paling tahu tentang COVID itu. Ya. Sekarang dalam bab agama juga begitu. Banyak orang yang tidak jelas latar belakang pendidikan agamanya, tiba-tiba seakan-akan menjadi orang yang paling ngerti hukum agama. Sementara yang kayak Prof. Kures misalnya, dari mulai kecil sudah belajar di Mesir, mempelajari kitab tafsir dari madrasah, kemudian kuliah, kemudian magister S2 sampai doktor sampai profesor, hilang semua itu hanya karena label, misalnya dilabeli sebagai tokoh Syiah misalnya. Padahal bukti bahwa beliau Syiah itu apa? Enggak. Sementara yang nggak pernah belajar agama dilabeli sebagai Ustadz Sunnah. Oh ini Ustadz Sunnah ini harus diikuti. Ustadz Al-Mukarram Ari Untung misalnya. Padahal dia nggak punya ilmu agama. Ustadz Felix Xiao, padahal dia ini mu'alaf. Mu'alaf itu bukan mengajar, belajar dulu sama ulama gitu. Baru dia mengajar. Sementara sekarang yang terjadi apa? Dia kemudian ngomong di mana-mana bahwa negara Indonesia ini kafir, yang membela nasionalisme nggak ada dalilnya, para pejuang kemerdekaan itu semuanya mati kafir karena memperjuangkan nasionalisme, dan seterusnya. Ini kan narasi-narasi yang apa namanya tidak ada dasar keilmuan. Padahal ini negara yang dulu diperjuangkan oleh para ulama, ulama-ulama yang beneran, bukan ulama-ulamaan seperti dia ini. Wa nahnu naral an ba'du man yajtari'u 'alal fatwa. Ya memang hari ini banyak kita lihat orang-orang yang berani berfatwa fi akhtaril qadaya, di dalam masalah-masalah yang penting, ya, wa isdaril ahkam fi ahamil umur duna an takuna indahum alatul fatwa. Padahal dia tidak punya keahlian dalam berfatwa. Wa qad yukhalifu ijma'al ulama qadiman wa hadisan. Kadang-kadang karena dia memang tidak punya background keilmuan, jadi akhirnya menyalahi ijma'nya para ulama, menyalahkan dan seterusnya. Eh, Kadang-kadang itu atas nama ijtihad langsung dari Al-Quran, misalnya. Oh ini langsung dari Al-Quran, maksudnya. Padahal tidak semua orang itu punya kemampuan untuk mengakses langsung, memahami makna Al-Quran atau yang disebut ijtihad. Karena ijtihad itu ada banyak syaratnya, gitu. Orang mau berijtihad itu pertama dia harus ngerti ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat hukum di dalam Al-Quran. Ayat-ayat loh maksudnya ya, bukan hanya satu ayat, tapi ayat-ayat yang terkait. Semua ayat yang terkait itu dia harus tahu. Biar biar apa? Biar nggak sepotong-sepotong, biar tidak parsial. Jangan kayak jangan kayak kelompok-kelompok orang-orang ekstrim ini baru tahu satu ayat, misalnya tadi wa minan nasi mayasyri nafsuhu wa amaratillah, terus langsung bunuh diri. Dia tidak lihat ayat yang lain. Misalnya ayat
wala tulqu biaidikum ila tahluka misalnya. Kemudian apa namanya ayat-ayat lain yang apa mengancam ya orang yang bunuh diri itu akan di neraka selama-lamanya misalnya. Bahkan tidak hanya cukup mengetahui ayat-ayat Al-Quran, tapi juga harus mengetahui hadis-hadis yang terkait dengan hukum. Kenapa? Ya karena memang yang paling otoritatif, yang paling apa namanya kuat, yang paling apa namanya punya dasar lah untuk yang paling mendekati kebenaran dalam menafsirkan Al-Quran itu ya Nabi. Dan itu bisa kita ketahui dari hadis. Tahu Al-Quran saja, dia tidak tahu hadis, kemudian menafsirkan, itu juga sangat besar kemungkinan kelirunya. Bukan hanya mengetahui hadis, tapi juga mengetahui sanadnya, mengetahui. Intinya, ijtihad ini tidak gampang. Ijtihad ini tidak gampang. Nggak semua orang kemudian mampu melaksanakan ijtihad secara langsung dan berfatwa. Karena itu, ini yang penting kita apa namanya perhatikan ya bahwa ini kan seperti ibarat kita ini apa namanya sebagai konsumen ya misalnya ibarat kita makan lah ibarat kita mau makan awalnya apa namanya olahan itu awalnya adalah dari padi ya misalnya pohon padi kita mau makan nih prosesnya kan dari pohon padi padi kemudian padi itu dipanen oleh petani kemudian digiling oleh eh, apa penggiling ya oleh penggiling dari seorang penggiling kemudian eh, dibawa ke dapur misalnya dimasak oleh dimasak ya gitu, dimasak kemudian jadi nasi putih setelah jadi nasi putih misalnya jadi nasi goreng jadi nasi atau jadi bubur misalnya sehingga layak dikonsumsi oleh kita kemudian misalnya pas ketika kita mau makan mau nyendok makanan yang sudah layak untuk dikonsumsi ini sudah matang, sudah dikasih bumbu, sudah dibersihkan kotoran-kotorannya. Tiba-tiba ada orang datang, kemudian, oh ya jangan jangan dimakan. Mari kita kembali ke padi. Misalnya. Itu adalah analogi ketika ada orang kita mengambil pendapat ulama, kemudian disalahkan. Nggak perlu ambil dari ulama, ambil langsung dari Al-Quran, hadis. Padahal yang disampaikan oleh para ulama itu adalah materi-materi yang sumbernya adalah dari Al-Quran dan hadis yang sudah diolah oleh para ulama sehingga sudah bisa dikonsumsi oleh kita. Kalau kita langsung merujuk kepada Al-Qurannya, belum tentu kita mampu untuk dan kita punya perangkatnya untuk bisa memahami ayat Al-Quran itu secara benar. Karena ada banyak syarat, harus tahu konteksnya, studi nuzul, munasabahnya ayat, dan seterusnya. Jadi itu ya rekan-rekan semua terkait dengan penyebab ekstremisme dari sisi agama. Ya. Ini di halaman berikutnya, di halaman 42 itu adalah ada faktor ekstremisme dari sisi kehidupan sosial masyarakat. Itu yang insya Allah akan kita bahas pada hari Rabu yang akan datang ya. Silahkan jika ada teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu, pertanyaan atau apa, saya persilahkan ya. Ini ada yang ngechat soal Salafi dan Salafiyah. Saya pernah mendengar ada pondok Salafi dan Salafiyah. Perbedaan keduanya apa? Gitu. Ya jelas beda. Salah. Gini, Salafi itu dari asal kata salaf. Salaf, salaf itu artinya adalah kehidupan masa lalu. Masa yang telah lewat itu namanya salaf. Nah, sedangkan orang-orang Salafi ini mengklaim bahwa mereka adalah pengikut generasi yang lampau, generasi yang sudah lewat. Jadi Nabi pernah mengatakan sebaik-baik generasi adalah generasiku. Khairul quruni qurni. Sumalladzina yalunahum sumalladzina yalunahum. Ya. Sebaik-baik era adalah era saya, kemudian era setelahnya, dan
kemudian era setelahnya ya. Jadi 300 tahun pertama dalam Islam itu disebut sebagai generasi terbaik, generasi salaf. Nah, orang Salafi itu mengklaim bahwa mereka ini adalah pengikut ulama, pengikut generasi Salaf ini. Makanya ma, diri mereka mengklaim sebagai pengikut Salafi. Gitu. Klaim ini nggak benar sebetulnya. Kenapa? Karena yang diikuti mereka itu sebetulnya bukan ulama Salaf, tetapi yang diikuti mereka adalah pendiri Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, Muhammad bin Abdul Wahab sendiri itu hidup di abad ke-18. Tuh. Kalau dia konsisten benar mau ikut ulama salaf, mestinya dia ikut mazhab Syafi'i, ikut mazhab Maliki, ikut mazhab apa namanya Hanafi, itu baru ulama salaf. Karena kayak Imam Syafi'i itu kan 150, lahir tahun 150, itu baru itu generasi kedua ya, Mas, yang termasuk salah satu generasi terbaik dalam Islam. Jadi yang berhak mengklaim sebagai pengikut ulama salaf itu ya orang-orang yang ikut mazhab itu, bukan orang-orang salafi ini itu. Seperti itu. Nah, mereka ngikutinya adalah orang yang hidup di abad ke-18 yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi. Dulu kan namanya Wahabi. Setelah Wahabi ini namanya cemar atau citranya sudah tidak baik lagi, gantilah mereka namanya Salafi. Ya. Sekarang ketika Salafi ini juga citranya sudah tidak baik, mereka mengatasnamakan diri mereka sebagai kelompok sunnah. Ya. Kelompok sunnah, pengajian sunnah, ustadz sunnah, dan lain sebagainya. Ini cara ini aja sebetulnya, cara untuk mengelabui masyarakat. Nah, bedanya apa dengan Salafiyah? Kalau pesantren Salafiyah itu artinya adalah pesantren tradisional. Ya. Apa namanya? Ada pesantren Salaf, ada pesantren Kholaf. Kalau Salafi tadi itu merujuk pada generasi Salaf, mereka mengklaim sebagai pengikut ulama Salaf. Kalau Salafiyah itu artinya adalah pesantren tradisional yang tidak mengadopsi sistem dan kurikulum pendidikan modern. Pondok yang biasanya hanya mengajarkan kitab itu namanya pondok Salafiyah. Nah, itu bedanya. Kalau yang Salafiyah ini maksudnya adalah Salafiyah Syafi'iyah, ya. Mengikuti kitab-kitab, menggunakan kitab-kitab turos, kitab-kitab lama yang bermazhab Syafi'i. Itu berbeda. Tapi sekarang orang-orang Wahabi ini juga banyak menggunakan nama Imam Syafi'i, pesantren, Ma'had Imam Syafi'i, Masjid Imam Syafi'i, dan seterusnya. Itu bentuk ketidakjujuran dan juga bentuk upaya mereka untuk mengelabui masyarakat Indonesia yang umumnya bermadzhab Syafi'i. Padahal isinya bukan madzhab Syafi'i. Isinya di situ adalah Salafi Wahabi. Seperti di Jember misalnya itu ada sekolah tinggi Imam Syafi'i, stai Imam Syafi'i. Tapi isinya adalah stai Wahabi, mengatasnamakan Imam Syafi'i. Dan apakah di antara keduanya ada yang mengikuti ajaran Ahlussunnah wal Jamaah? Ya, pesantren Salafiyah itu ajarannya adalah mengikuti ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun yang disebut Salafi berdasarkan pertemuan ulama sedunia di Chechnya, ulama mengatakan bahwa Salafi Wahabi itu bukan termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena salah satu ciri Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah menghormati persoalan khilafiyah dan tidak mengkafirkan orang yang masih sholat menghadap kiblat. Sementara orang-orang Salafi ini kan senang mengkafirkan. Gitu ya. Karena itu Salafi dianggap bukan bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah oleh muktamar ulama dunia di Chechnya pada saat itu. Gitu ya. Nah, saya kira ada lagi, kalau tidak ada lagi atau tidak? Nah, ada ya. Baik, saya kira cukup ya untuk malam hari ini. Insya Allah kita lanjut lagi pada hari Rabu yang akan datang. Kita akan membahas soal faktor ekstremisme ditinjau dari apa namanya sisi lingkungan kemasyarakatan. Gitu. Nanti juga akan ada faktor ekstremisme ditinjau dari apa namanya kondisi politik atau faktor politik. Itu saja ya. Kita sambung lagi pada hari Rabu yang akan datang.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.